kalau ada penyuluh, meski THL, TBPP, tidak ngerti programa, kemudian tidak menyusun programa itu ya kebangetan itu ya. Hanya saja, mungkin ada beberapa yang perlu ditekankan. Mengapa? Karena bekerja itu selalu ada aturannya. Bekerja itu ada aturan. Aturan untuk mengukur hasil kerja. Ya, aturan untuk mengukur hasil kerja. Nah, tujuan Bintek ya, Anda semua nanti memiliki kesiapan portofolio. Itu yang pertama. Anda harus memiliki portofolio hasil kerja. Bentuknya apa? Bentuknya adalah laporan program penyuluhan pertanian. Kalau sudah bekerja selama 10 tahun, mestinya punya 10 laporan. Ya, saya nggak peduli hasilnya itu copy paste atau apa dari tahun ke tahun, ya, tapi yang jelas tiap tahun pasti ada pembaharuan. Mulai dari awal pertama jadi penyuluh sampai terakhir tahun 2019. Yang kedua, itu Anda memiliki kesiapan untuk wawancara. Mengapa demikian? Karena di dalam uji kompetensi ini sebenarnya adalah periksa portofolio. Uji kompetensi itu kan hanya mengumpulkan bukti. Bukti-bukti bahwa Anda itu kompeten. Nah, untuk mendapatkan bukti, paling gampang itu dilihat hasil kerjanya. Nah, oleh karena itu harus ada portofolio. Yang kedua, ngerti, tahu, paham dengan apa yang dikerjakan. Oleh karena itu, harus bisa menjelaskan. Nah, menjelaskan itu nanti ada dalam proses wawancara. Nah, di sini biasanya yang bingung, kedalaman pengetahuan ini menjadi hal yang harus Anda kuasai. Artinya, setelah ini Anda harus membaca kembali, melihat kembali hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan program, ya, itu. Oke, portofolio, ya, portofolio hasil kerja. Apa yang perlu Bapak bikin, apa yang perlu Bapak buat, ya seperti inilah. Saya yakin sudah punya ya. Yang diminta itu kalau nggak salah 3 tahun terakhir. Ya, kalau mau di bawah 10 ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ini portofolio yang sudah jadi, yang sudah ada tanda tangan dari pihak-pihak yang memang harus bertanda tangan ya, itu. Iya ya. Nah, ukurannya kalau programnya itu bagus. Apa sih ini? Ini nutup ini. Oh, di sana ya. Ya, dulu ada pedoman nomor 25 tahun 2009 yang berlaku sampai dengan diterbitkannya Permentan yang baru nomor 47 tahun 16. Nah, kalau begitu mestinya program yang dibikin itu mengacu pada Permentan yang baru. Nah, oleh karena itu bisa juga nanti Anda akan ditanya tentang Permentan yang baru itu. Gitu ya. Permentan yang baru meskipun di lapangan di pelaksanaannya masih tersendat-sendat. Masih ada yang model lama, masih model lama, bahkan ada yang berbeda-beda. Tapi satu hal, meskipun berbeda Anda harus meyakini bahwa itu benar dan Anda bisa menjelaskan itu ya. Karena yang diminta adalah penguasaan Anda. Sedangkan portofolio adalah bukti Anda sudah bekerja. Anda harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda kerjakan. Kenapa begini, kenapa begitu, Anda harus tahu itu. Alasannya kenapa ini, ya itu. Bisa menilai baik buruknya program itu. Nah, kemudian di dalam uji kompetensi ini mengacu pada SKKNI. SKKNI tahun nomor 43 tahun 13 ya, yang sudah diperbaharui. Memang ada berbeda ya, sudah diperbarui. Jadi nanti teman-teman asesor itu akan bertanya berdasarkan Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 43 tahun 19 tentang SKKRI bidang penyuluhan pertanian. Nah, mungkin di sana ada yang
batin, wah saya ini POPT, saya ini bagian benih, gimana ya? Ya, Anda akan diuji berdasarkan SKKNI bidang penyuluhan pertanian. Itu ya, saya nggak tahu itu, mungkin saja formasinya memang untuk penyuluh, Anda adalah penyuluh, cuma nanti ada penyuluh di bagian POPT ya, itu. Nah, oleh karena itu, kami akan tunjukkan kira-kira akan di mana ya yang akan ditanya ke saya. Anda akan ditanya tentang tiga hal ini. Tiga hal ini, inilah di elemen kompetensi. Jadi dalam menyusun program itu ada elemen unsur kompetensi. Ada tiga elemen. Elemen itu unsur. Jadi kalau Anda bisa membuat program yang bagus, maka ketiga-tiganya itu harus dikerjakan dari awal sampai akhir. Memetakan potensi dan permasalahan agribisnis, menyusun konsep program, kemudian mendokumentasikan. Ya, ini ya. Jadi dengan membaca ini Anda harus sudah terbayang di otak itu apa yang dimaksudkan dengan memetakan. Harus sudah bisa menjelaskan apa sih potensi itu, apa itu permasalahan, contohnya potensi, contohnya permasalahan, dari mana itu diperoleh, gitu ya. Bagaimana memperolehnya, itu Anda harus sudah tahu ya. Kemudian menyusun konsep program, konsep artinya dalam bentuk tertulis, ya, membuat program. Karena program penyuluhan itu sesungguhnya untuk di desa dibikin oleh para petani, penyuluh sebagai fasilitator. Tetapi dalam hal ini penyuluh yang ada di desa itu membantu mengonsepkan sampai didapatkan program penyuluhan pertanian. Ya, kemudian mendokumentasikan program itu artinya sampai dengan pengesahannya. Artinya ada mekanisme, ada prosedur yang harus dilalui. Kenapa saya menekankan pada program tingkat desa? Karena teman-teman adalah penyuluh fasilitator ya. Jadi kalau misalnya program desa saja sudah cukup, nggak usah pakai program kecamatan. Hanya andai kata ditanya bagaimana mekanisme penyusunan program di kecamatan, mestinya penyuluh bisa menjawab itu. Kenapa? Karena tiap tahun terlibat. Ya, tugas penyuluh fasilitator kan memfasilitasi penyusunan program di tingkat desa, lalu mengikuti penyusunan program di tingkat kecamatan. Jadi memfasilitasi di kecamatan, mengikuti. Jadi terlalu kalau memang tidak ngerti itu ya. Jadi ya benar. Oke, kita kupas satu persatu ya supaya kita tahu. Iya. Pemetaan potensi dan permasalahan agribisnis. Inilah tiga pekerjaan yang harus Anda baik di dalam mengerjakan. Ya, yaitu apa? Mengidentifikasi data potensi wilayah, menganalisis data potensi wilayah, kemudian merumuskan. Nah, jadi output akhir, output antara ya, atau output akhir di elemen keterampilan satu itu adalah rumusan masalah. Ya, rumusan masalah. Ini sesuai dengan filosofi kita penyuluhan, bahwa penyuluhan itu pendekatannya ada pendekatan masalah, pendekatan menyelesaikan masalah, belum sampai ke pendekatan tujuan. Jadi yang dirumuskan adalah masalah. Masalah itu yang kemudian kita carikan solusi. Solusinya disampaikan melalui kegiatan penyuluhan. Itu kan? Ya, oke. Nah, di dalam identifikasi ini artinya harus dilakukan. Kita tidak bisa menyusun program, memetakan potensi tanpa melakukan identifikasi. Ya, artinya apa? Tidak boleh ngarang-ngarang ya, tidak boleh mengarang-ngarang. Metodenya apa? Ya, kita menggunakan pendekatan PRA, pendekatan RRA. Ya, itu. Apa yang perlu Anda kuasai dalam hal ini? Ya, harus tahu RRA, harus tahu PRA, harus tahu bagaimana menyusun RDK dan menyusun RDKK. Karena itu adalah bahan baku yang digunakan untuk menyusun program untuk dapat merumuskan masalah itu ya. Itu. Bapak nggak perlu bingung apa itu PR atau itu apa itu RRA ya. Gitu. Jadi kalau PRA itu artinya semua petani dilibatkan,
di dalam perencanaan sampai dengan hasilnya ya. Itu. Kemudian menganalisis data, artinya data potensi dan wilayah itu potensi dan permasalahan itu dianalisis. Menganalisis itu artinya mengurai. Mengurai itu artinya saat kita menemukan sesuatu keadaan yang tidak baik pada saat identifikasi, lalu ditanyakan, dicari mengapa terjadi hal itu. Mengapa terjadi hal itu. Nah, oleh karena itu, di dalam memetakan itu, nanti Anda akan mendapatkan hubungan permasalahan. Ya. Permasalahan yang kompleks, yang punya hubungan kausal, hubungan sebab akibat. Menganalisis. Gitu. Pertanyaan berikutnya, data apa yang dicari? Macam-macam. Ya. Dari sifatnya ada data sekunder, ada data primer. Ya, kalau data sekunder berarti kita gunakan checklist. Gunakan checklist. Kalau data primer berarti menggunakan wawancara. Nah, untuk memudahkan wawancara maka kita menggunakan instrumen atau alat kajian yang ada di PRA. Ada Transect, ada peta, ada diagram brand, ada kalender musiman. Itu adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan kegiatan identifikasi potensi dan masalah ya. Jadi itu tolong itu diingat-ingat itu ya nanti ya. Kemudian hasil dari analisis maka kita akan menemukan why-nya, mengapanya gitu ya, mengapanya. Anda nggak perlu bingung apa itu masalah, apa itu keadaan. Pokoknya masalah itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang terjadi di lapangan. Baik itu masalah yang kelihatan maupun masalah yang tidak kelihatan. Masalah yang tidak kelihatan itu misalnya menyangkut pengetahuan petani, keterampilan petani, sikap petani. Itu adalah masalah yang tidak kelihatan. Oleh karena itu untuk mengetahui harus kita bongkar dengan bertanya, dengan wawancara. Sedangkan masalah-masalah yang kelihatan itu bisa kita observasi di lapangan. Oh, ada kondisinya tanaman begini, oh kondisi paritnya begini, kondisi semaknya begini. Itu adalah kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Nah, beberapa sumber data yang harus digali apa? Semua sumber data, semua sumber daya yang ada di wilayah itu. Sarana prasarana, produksi, produktivitasnya, SDM-nya, ya kelembagaannya, kelas kelompok taninya, perilaku petaninya, perilaku pelaku usahanya, itu Anda gali. Ya, kalau Anda gali maka ketemulah rumusan. Ya, saya nggak perlu detail karena ini sudah Anda lakukan. Ya, oke. Yang berikutnya, kalau sudah ketemu permasalahan, hubungan masalah-masalah, maka bisa kita lihat mana yang menjadi masalah besar, mana yang menjadi masalah kecil. Mana yang menjadi masalah hulu, mana masalah hilir. Ya, ada hulu dan hilir. Misalnya kalau produktivitas itu rendah, itu hulu apa hilir ya? Produktivitas rendah, itu disebabkan karena penerapan teknologi yang kurang bagus. Hulu ya. Kalau penerapan teknologi tidak bagus, itu kaitannya dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Jadi dari hulu sampai hilir didapat ya permasalahan itu ya. Nah, berikutnya ini yang perlu Anda baca di Permentan nomor 47 tahun 16 tentang mekanisme penyusunan programa itu ya, itu. Anda harus pelajari lagi. Garis besarnya adalah bahwa programa itu merupakan produk dari penyusunan programa setelah selesai Rakorbank. Ini yang membedakan programa tahun 16 dengan programa pertemuan perbankan tahun 2009. Kalau 2009 programa disusun baru memasuki ke Rakorbangtan. Artinya Rakorbangtan itu sudah membawa bekal yaitu programa. Nah, tahun ini pertemuan yang baru Rakorbang dulu. Rakorbang dulu,
lalu ditindaklanjuti dengan penyusunan programa. Ya, itu perbedaannya. Tolong dibuka kembali, nanti biar tidak membuang-buang waktu. Ya, dari lapangan ada rembuk tani desa, dilanjutkan dengan Rakorbangdes. Hasilnya dibawa ke rembuk tani kecamatan. Rembuk tani kecamatan ditindaklanjuti dengan rembuk tani Rakorbang kecamatan dan seterusnya. Nah, setiap kali selesai Rakorbang, lalu dilanjuti dengan penyusunan program secara bertingkat, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Ya, itu. Yang kedua, perlu diketahui bahwa di dalam menyusun program itu harus juga memanfaatkan hasil sinkronisasi program pembangunan wilayah. Ya, oleh karena itu program pembangunan wilayah itu harus dipelajari. Bagaimana mempelajari pada saat penyusunan program? Mestinya hadir orang dinas untuk menyampaikan program pembangunan wilayah. Kenapa harus demikian? Karena penyuluhan itu adalah mendukung program pembangunan wilayah, itu ya. Penyuluhan itu kan mendukung program pembangunan wilayah. Oleh karena itu harus ada sesi sinkronisasi program pembangunan wilayah, ya, yaitu mensintesa kegiatan penyuluhan pertanian, ya, mensintesa kegiatan penyuluhan pertanian. Jadi menciptakan kegiatan penyuluhan itu apa saja, ya, itu perlu dirumuskan. Nah, karena itu dirumuskan berdasarkan program pembangunan wilayah, maka pasti penyuluhan itu akan mendukung program pembangunan wilayah, ya. Oke, ya. Nah, itulah ya. Kemudian norma di dalam penyusunan program tujuan. Nah, itu sebenarnya ada norma yang menyangkut filosofis bahwa program itu harus menganut prinsip SMART. Artinya apa? Spesifik, measurable, attainable, reliable, dan time limit. Ada batas waktu. Jadi sebuah tujuan program itu harus spesifik, ya, tidak terlalu besar. Ya, kalau spesifik maka akan lebih measurable, lebih mudah diukur. Ya, kalau tidak bisa diukur, pasti tidak akan bisa dievaluasi nantinya. Itu ya. Yang ketiga harus attainable, artinya yakin bisa dicapai. Yakin bisa dicapai dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian realistis sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Baik sumber daya prasarana, penyuluhan, sumber daya manusia, kemampuan, termasuk ya alam, gitu kan. Alam termasuk waktu yang tersedia. Ya. Kalau kita menyusun program, ada tujuannya macam-macam, kita tahu nggak akan tercapai sampai akhir tahun, ya itu namanya tidak realistis. Ya. Memang tidak semua bisa terbaca di dalam rumusan, ya, di dalam rumusan. Tetapi untuk mewujudkan SMART itu membutuhkan suatu diskusi. Misalnya, apakah ini memenuhi unsur A, attainable, memenuhi unsur R, realistis, memenuhi unsur time limit. Nah, itu diskusi di dalam penyusunan program ini. Otot-ototan, ya, berdiskusi. Ini terlalu besar target kita ini, terlalu kecil. Nah, ini gitu kan. Itu untuk mewujudkan supaya tujuan program itu memenuhi unsur SMART, ya. Nah, kemudian rencana kegiatan penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk matrik. Ada matriknya kan? Iya. Matrik yang berisi mulai dari kolom 1 sampai kolom terakhir, panjang sekali, saya nggak apa. Tapi kira-kira dari kolom pertama adalah keadaan sekarang. Tentu ini konotasinya negatif, mengandung sesuatu yang perlu dirubah. Lalu tujuan, ya, tujuan. Jadi keadaan itu keadaan yang mengandungi masalah.
Artinya di sana mengandungi masalah ya. Masalah yang ada di dalam rumusan keadaan itu yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu melahirkan rumusan tujuan. Ya. Tujuan itulah yang nomor 3 itu. Kemudian ada kolom masalah. Nah, masalah di sini bukan keadaan, tetapi masalah yang membuat tujuan program itu tidak tercapai, gitu ya. Tak kasih contoh misalnya, keadaan di lapangan adalah produktivitas padinya rendah, hanya 2 ton per hektar padi unggul. Kan nggak menyenangkan kan? Itu artinya pasti ada masalah itu, pasti ada yang menyebabkan. Nah, lalu tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah rumusan-rumusan kegiatan, rumusan-rumusan untuk mengubah keadaan itu, ya. Misalnya meningkatkan penggunaan benih unggul, gitu kan? Ya. Nah, masalah itu adalah menjawab mengapa petani tidak menggunakan benih unggul, ya itu ya. Terus, ya. Nah, dengan menyusun rencana kegiatan dalam penyuluhan pertanian dalam matrik, maka sesungguhnya roh programnya sudah jadi. Rohnya sudah jadi. Karena itulah pikiran-pikiran dari awal sampai akhir ada di sana. Ya. Mulai dari kondisi besar yang mau dirubah sampai dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang berisi apa materinya, apa medianya yang perlu disiapkan nanti, apa metodenya, dan di mananya, siapa yang perlu terlibat, berapa biaya yang diperlukan. Nah, itu semua ada di dalam matrik itu. Jadi dengan selesai matrik itu berarti roh programnya sudah jadi. Lalu tinggal membangun tubuh programanya, ya. Artinya rohnya itu harus diberi badan. Namanya laporan programa, gitu kan. Namanya laporan programa. Itu disusun sesuai dengan format. Nah, kalau gitu lalu masuk ke mendokumentasikan, ya. Ya, mendokumentasikan program penyuluhan pertanian. Nah, KUK-nya, kriteria unjuk kerjanya adalah kemampuan Anda di dalam presentasi program. Kemampuan Anda di dalam mengikuti presentasi program. Kalau di desa, maka mungkin Anda mempresentasikan, bisa bantu. Kalau tidak boleh penyuluh swadaya atau petani yang bisa diandalkan untuk mempresentasikan konsep program penyuluhan pertanian. Jadi kegiatan presentasi ini melalui satu forum lokakarya petani di desa itu. Siapa yang undang? Pak Kades. Atau kalau enggak Pak Kades ya kepala Kapoktannya, ketua Kapoktan yang undang. Kalau ketua Kapoktan yang undang, nanti yang ngasih minum juga ketua Kapoktan, bukan penyuluhnya. Karena saya itu kan ngasih minum ya. Ya itu kan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah semua isi programa itu disetujui. Ya, kalau disetujui, maka programa itu layak untuk disahkan. Kalau disahkan, tandanya ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, lalu itu menjadi dokumentasi. Dokumentasi bagi penyuluh desa Anda sendiri, dokumentasi bagi ketua Kapoktan dan kelompok, dokumentasi untuk di kecamatan, bahkan itu bisa menjadi dokumentasi untuk sampai tingkat dinas secara berjenjang, ya. Itu. Saya kira itulah dokumen akhir, itulah yang kemudian disebut sebagai portofolio hasil kerja penyusunan programa. Nah, itulah yang besok perlu Bapak Ibu bawa, ya. Perlu Bapak Ibu bawa. Oke, saya kira itu. Nanti barangkali ada yang mau ditanyakan, terutama teman-teman yang non penyuluh, nanti diskusinya belakangan saja, ya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Anda dalami lebih lanjut.